Nggak tahu film luar, gue nggak tahu. Gue nggak pernah nonton sih film luar. Dia nggak suka film luar. Indonesia dia suka. Iya. Karena tahu nggak? Dia nggak bisa bahasa Inggris dan kalau ada teks subtitle pusing. Jadi gini, dia tuh nggak bisa nonton film ada teks, Oke. Jadi dia nggak bisa baca teks sambil ngeliat visual. Oh, iya, Nggak bisa, iya, iya. karena dia gini-gini. Karena solusinya dia gini gitu. Iya. Jadi emang nggak bisa dia. Dia suka yang Indonesia. Iya, dalam hati gue kalau misalnya emang gue baca, gue mending ke Gramedia. baca Iya, doang. benar. Ya, bukan itu poinnya. Iya. dong. Coba apa nih? Iya, Lu main? Main dia, Maloy. Oh, lu udah balik. Lu yang karaoke? Iya, gue mainnya jam 5. Yang karaoke penonton Coachella? Jangan. Gue coba featuring, gila lu. DWP cloudnya DWP. Jangan. Cong dari kemarin di MC di salah satu klub. Gue datang gitu. Bukan MC, karaoke. Karaoke. Gue datang Wah, seru nih. Ya gak? Nama daerah klubnya tengah kota banget dan gaul. Rame nih, gue parkir. Di WhatsApp. Dul, nggak apa-apa ini dulu datang kenapa? Penontonnya 2. Itu enggak itu penonton apa waiters Penonton lah, waiters udah gue klasifikasiin. Ini penonton udah Dul, ini cuma 2. Terus gue datang Akhirnya 4. Gue datang berdua jadi 4. Tapi akhirnya 20. Iya, 20. Iya beserta Dimas apa? Terus Enggak, itu luar. Wanja mencoba kayak, weh ada Gofar mau nyanyi nggak? Gue gini, maaf, nggak dulu, maaf, nggak dulu ya, maaf, mau santai-santai dulu, nolong, maaf. Cong. Harusnya nolong ya. Harusnya nolong ya. Maaf, nggak dulu, maaf, lagi mau minum-minum doang, maaf ya, maaf. Dia mau kayak, oke, Gofar dateng, ayo. Pemilihan lagu yang sepi tepat kan? Iya. Alias Posisi, harusnya dia tahu, dia bukan vokalis ya, Recong ya. Iya. Lu tau nggak lagu yang dipilih apa? She's Gone Still Hard. Kan kelagapan, kan tolol ya. Udah tahu kagak nyampe. Dia milih lagu yang tinggi suaranya. Emang. Apa yang penting udah action Mendingan lu aja. kalau karaoke DJ belajar maco. Iya, Vicom ya. sama Iya. Lu kayak Iya. udah dapet, kayak nyamain bassnya, frekuensi. Apa tuh namanya tuh? Apa Kalau dong nyamain bass istilahnya apa? lagu. Mixing. Beat matching. Jadi dari lagu pertama mau masuk ke lagu yang kedua, lu tinggal nyamain bassnya doang, bener Cok? Benar. Iya. Mampus. Yo sosok banget. Jadi kita muter cuma dek. Jadi Gitunya doang. Iya. Bener kan Cok gitu? Ya, mostly benar. Kamu jangan bela gara-gara idola. Iya. Idola. Tapi yang bener kok. Karena memang part ini teknis ya. Part lagu itu yang paling kedengeran kan bass. Jadi di kuping yang kita harus samain bass ya benar. Nah lu main bassnya coy pas di DJ. Kagak, bukan bassnya udah jadi lagu. Jadi Bassnya udah jadi lagu. Pijam lagi main dia begini. Jadi yuka. Gue udah beli earphone telepon yang gini. Oh, satu biji. Iya. Bisa biji dong. Earphone. Itu fungsinya apa Cok kalau boleh tahu? Zaman dulu Kenapa nggak dua-duanya? mono, zaman dulu kan masih mono, belum ada stereo. Jadi mixingnya DJ zaman dulu tuh OG-nya yang pakai satu doang. Tapi itu semakin perkembangan zaman itu nggak laku. Cuman karena sekarang orang-orang menganggap Atau itu vintage, unik, iya, iya. unik, vintage, jadi dipakai lagi. Alay, mana gitu. Kayak Satu telepon- doang gitu? iya, Telepon telepon doang kan? genggam. Gini doang satu. Buat dijepit di leher. Oh, buat gini. Karena kan kalau beat matching yang di headphone lagu selanjutnya. Iya. Yang lagi main kan lagu yang di speaker nih. Iya. Jadi dengar kuping di speaker, ini buat lagu Kalau selanjutnya. dua boleh nggak jadi gini? Jelek dulu. Aja yang biasa. Lo ngapain juga sih? Iya juga ya. Iya, benar juga. Aneh. Tapi pasangan terhot Gua akuin. di TikTok di mana-mana muka dia berdua. Orang gua tadi ngomong sama Erika. Baru datang. Iya, Far, gua tuh mau ngalahin Anang Kade zaman dulu. Anak kesayangan. Iya, gua mau ngalahin itu katanya. Visi gua sama Picong gua mau ngalahin Anang Kade. Oh gitu. Iya, boleh juga. Gua bikin klip berdua ntar. Oh ini tuh udah di
Rekam. Udah dari tadi lu nggak pernah tadi lu buka ini udah Jadi ada opening. Makanya tadi aku udah bahas-bahas. Oke, ini pasti udah mulai. tadi udah belajar Iya. Ini udah mulai. Gimana Aku nonton beberapa kali tapi yang mana coba? cuman yang terakhir yang kalian ngomong soal warkop Polim. Ada tamunya gak? Enggak, ada bertiga doang. Yang pokoknya kasar sih. Namanya aja nggak tahu. Namanya nggak tahu bang. Aku tapi wancoy Baginda wancoy Gak apa-apa seneng banget temennya. Iya, Tapi aku merhatiin kalau nonton kalian tuh merhatiin berapa kali Riko colek-colek Gofar kalau lagi kawan coy ngomong. Iya. Itu kenapa sih kalau kawan coy ngomong lu selalu colek-colek Gofar? Karena ada sesuatu yang aneh pasti Yang aneh. entah cara penyampaiannya Iya. intonasinya maksudnya filosofinya. Tapi so far masih kayak orang normal. so far ya ini baru 10 menit sebentar ntar udah 20 menit baru Erika lihat Lu tau fun fact gak? Apa? Picong pernah DM sama Wancoy? Nggak dibalas, gila ya. Bukan nggak dibalas, Oh, dipecong. enggak yang temennya dulu temennya kan ucapin ulang tahun Sombong, jatuh sombong. Iya. Balas gue Star syndrome, lu star syndrome coy. Parah, tapi fans dia parah-parah sih, Oh, garis militan keras. banget. Kayak gimana? Kan waktu itu gue makan di warkop Polim. Lu sorry kan? Gue sorry cuman mention lo sama Riko doang. Karena lu kenalnya kita doang. Iya. Belum Belum kena Wancoy. Kenapa sih namanya Wancoy? Tadinya Wanda. Iya, aslinya jadi nama karena gua. bro banget, biar bro sama anak-anak jadi Ya, Wancoy. Wancoy. Oke. Iya. Iya. Ini serius. Presiden kita nggak di-mention. Wah, salah banget gitu. Mbak Er, hati-hati loh, nanti diserang Wancoynya nggak di-mention gitu. Tapi emang beneran diserang. Serius lu? Beneran diserang. Pantesan dia kemarin bilang ini, haha rasain Erik. Gak boleh gitu, Cai. Gak boleh gitu. Star syndrome. Star syndrome. Iya, bro. Gue sama teriak, tahan gue. Kesannya mau perang banget. Kesannya mau perang banget. Kesannya perang banget. Lo kayak. Masa Hercules di grip? Gila kali. Masih di grip Jaya sih. Komando. Baju. Bos. Oh gitu. Karena kan emang wajar lu gak kenal kan. Iya, nggak apa-apa itu. Tapi ntar aku follow di fallback nggak kak? Enggak, gue juga setiap kenalan pasti langsung gue follow sih. Oke. Ini loh Brevi ngefans banget. Iya. Brevi, bener. Lu nonton Grimus gak? Nonton banget. Dari gue udah cerita ke Om Riko dari yang kalian bertiga main karambol, yang bahas kurban. Wah udah lama tuh. ya. Boleh. Dari situ nonton. Iya. Nah gue ngeliat muka lu tuh mungkin FYP sama Reels tuh 5-6 bulan belakangan ini nih. Iya. Der. Kenapa bisa naik mulu tuh, Cong? Karena dulu kan gue DJ doang ya. DJ doang kan marketnya niche bang. Ya cuman yang dugem doang yang tahu gue, yang nggak dugem nggak tahu. Terus akhirnya diajak Arab buat live streaming tuh, yang maraton, yang 39 hari. Ya dari situ dapat market baru, yang market yang nggak pernah dugem. Ada juga ibu-ibu, ada juga anak kecil, ada juga ya pokoknya tadinya yang nggak kerit sama lu deh. Iya, bahkan gede banget bang. Yang tadinya follower gue nyampe di maraton itu baru 40.000, gue keluar dari sana tuh 200 lebih. Buset. Iya, naiknya gila, 200 kali lebih lah. Jadi di jalan juga udah mulai gue ngisi bensin di pom, ada yang ngajak foto, udah mulai di situ tuh marketnya ya. Jalannya bareng sih, rezekinya ya dapet, hate-nya juga dapet. Misalnya ada tuh kena tuh nih fungsi si Brevi ini di live ngapain sih? Diem doang, ngomong Tapi kan doang. rame orang-orang Iya, cuman kena aja. Kan ya itu part of yang gua dapat ya. Lebih banyak rezekinya sih. Baru tuh dari situ mulai ditambah kan pacaran sama Erika. Ush, Itu lama. dia. Jadi nambah lagi. Pacaran sama Ratu Klub. Gila kali ya. Ratu Senopati. Gila kali ya. Gila. Mbak Er. Gila, bro. Ntar lu sayang, kamu rambutnya berantak. Tapi kenapa apa yang lu bisa kayak gue mau nih pacaran sama Vicong nih gimana? Kenapa enggak? Why? Dia orangnya asik banget. Terus juga kalau ngobrol, lu tau lah, gue sama lu podcast berapa tahun loh, Far. Asli, Kayak, asli. iya,
kayak nyari orang yang buat ngobrol nyambung, bukan cuma partner aja ya, Yeah. tapi maksudnya untuk pasangan hidup juga enak, yang diajakin ngobrolnya nyambung tuh susah Iya. gitu. Nah gue nemunya di Vicong Oke. gitu. Karena banyak orang yang apa ya? Zaman gue dulu sama dia tuh di TS tuh bilang kayak, wah Erika high maintenance sih. Gue bilang mungkin iya, tapi kan dia bisa nyari duit sendiri ya. Iya, maksudnya nggak yang gimana-gimana ya, Re. Gue juga kenal sama Regi juga kenal sama teman gue, gitu. Iya. Maksudnya satu circle lah. Maksudnya dia juga bisa nyari duit sendiri. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau high maintenance Pakai dia sendiri. emang pakai duit sendiri, emang kenapa? Ya nggak coy? Iya bener. Gue juga begitu. Apa? Gimana coba lo? Iya. Iya, aku nonton ini juga yang anaknya Kak Wancoy komen di TikTok. Yang nggak diajakin makan-makan. Iya benar. Ampun coy. Ya kan? Namanya siapa nama anaknya? Shiro. Lebih tahu nama anaknya dibanding Iya. Mungkin cek kalau misalnya emang Siro Eh. nggak bisa diajak makan, Iya. dia diajak ngopi-ngopi aja. Kita minum kopi kenangan. Oh iya. Ready to drink. Heeh. Pertama di Indonesia dengan premium Arabica blend. Betul banget. Arabica kopi paling premium dan aman di lambung dibandingkan Robusta. Betul banget. Mantap. Bagi Bang. Iya dong. Ini terasa Iya lebih dong. kuat nih. Terasa Iya, lebih kuat. iya. Karena arenanya tuh grade-nya sama kayak yang dipakai sama coffee shop. Iya. Betul. Banyak Iya. dipakai di kafe-kafe. Iya. Terus terus di mana sih? Di mana sih Oh lu iya, cara beli ada di mana sih, Gampang coy? banget. Lu misalkan rumah lu Pondok Gede, Jatiwaringin, dimanapun lu cari apa minimarket, apa hypermarket, ya pokoknya gampang banget didapatnya. Yoi. Dia kan udah 3 episode ya. Dia part ini mulu nih. Enggak apa. Yang lainnya enggak tahu. Dia part wilayah doang. Bukan produk knowledge, bukan wilayah. Gimana sih dapetinnya? Gitu, itu dari kemarin. Cong, dari kemarin. Sumpah dari kemarin gitu. Enggak. Susah. Karena produk knowledge di wilayah. Ini Ya apa sih? udah lah ya, tapi kan ini nyampe. Iya. benar, Pak. Tapi ini ngomongin premium ya sama kayak kopi kenangan. Lu melihat Erika apakah sepremium itu jadi perempuan? Iya. Nggak salah gue pilih kelas. Iya. Iya banget. Tapi ini Karena premium kah? High maintenance kah? semuanya iya premium, iya high maintenance. Bahkan kalau bahasa kasarnya yang kayak kemarin gue pernah bahas sama Erika juga, dia kan ibaratnya tuh bacol raja terakhir Indo ya. Maksudnya tuh ya itu kasarnya kayak orang-orang pengen Betul. banget dapetin dia. Betul. Ditambah kan brandingan dia seksi, terus yang Iya. ya kulit dia gelap aja nggak dihina. Iya. Maksudnya malah jadi new trend. Iya. Coba artis hitam dikit, maghrib gitu-gituin Iya, kan. Cuman bener. kalau dia malah kagak nih. Makanya terus gue pernah cerita Erika tuh salah satu yang mostly hatersnya nol karena dia ngapain aja di klub nggak dihujat. Iya. Itu yang brandingnya dia menurut gue berhasil dan gue salut. Dan jadi gue sebelum dekat sama dia tuh gue sempet ada lah ngefansnya ada anjing di cewek keren ya gitu ada. Pas dapat makanya lah hoki. Nah, ketika lu tahu bahwa dia adalah high maintenance, high premium gitu, lu gimana menyikapinya? Minder pasti bang. Awalnya gue insecure, gue cerita juga kok Erika, aku insecure tahu kalau ngomongin soal income, terus karir, ya semua orang tahu lah karir dia lagi meledak banget. Income juga jauh ya dari ya aset gitu-gitu kan. Wah Dia juga lebih gede lah. di film lah. Lagi Ya overthinkingnya mah ada. Punya banyak aset di Bali. berat. Iya. Nah, akhirnya mengimbangi itu gimana tuh? Pede aja udah, Cong, ya? Iya, pertama Iya. pede aja. Terus yang terakhir gue pernah balasan komen yang kayak too bad bro, she's mine gitu aja udah. Asik. Itu udah kalimat kuncian udah. Benar. Iya. Gile, pasangan terakhir. Gua akuin. Ih, Baru sebulan nih. Itu kalau dipikir-pikir ya. Iya, publishnya baru sebulan, tapi dekatnya udah lebih. baru sebulan loh. Baru sebulan. 1 Juni. Bener. Lu pasang 1 Juni, Cer. Iya. Publishnya kalau dekatnya udah dari bulan April pertengahan ya. April ke atas lah. Kalau Ini bulan puasa belum? kalau gua Kenapa kalau gua tahu dia yang pas lagi di mobil. Yang Erika ngomong apa, terus lo dibilang mau kondo di dalam mobil lah itu pokoknya. Di kapten seat
Iya, tahu loh. Standar umum. Apa? Riko? Nggak tahu, iya. Apa? Apa kaptennya? Oh, Di tengah ada ginian Iya nih. dong. Oh, di situasi itunya. Iya. Gue kira venue. Iya. Kapten Iya. itu dia sendiri nggak gabung bangkunya. Nah, lu menyikapi dia di Mokono gimana ya? Gimana ya? Aku sih sebenarnya nggak mikirin ke sosmednya dulu atau ke netizennya. Beberapa kali gue tanya sama dia, kamu gimana mentalnya gitu. Beberapa Oke. kali ada tuh gue tanya, karena lebih penting dianya dulu nih. Wah, setuju. Dibandingkan omongan orang. Iya, kalau setuju. sosmed gue yakin lo mau udah berbuat baik atau buruk pasti ada aja tuh positif negatifnya. Iya. Orang yang benci akan ada aja terus gitu. Iya. Jadi lebih baik ke kamu tuh kuat nggak baik-baik aja nggak gitu. Tapi dia selalu bilang kayak baik-baik aja kok. Nggak tahu deh hasilnya. Laki-laki kan jago banget nutupin. Emang Mokono gara-gara apaan coy? Lu di komen-komen ya? Enggak, ya itu di Oh, konten lu itu. pakai fake account lu ya? Bukan, Nyerang-nyerang dia. gue lihat Boleh gitu. Agak gue lihat itu di kontennya itu pokoknya si Vico ngomong apa gitu ngebahas komen itu pokoknya. Dibilang masalah Mokono. Bener kan ada kata kan? Lu Nah, itu lu bener. balas gimana? Oh. Enggak. Sempat waktu kita mau jalan kemana ya, jadi gue dari rumah dia, terus itu menurut gue konteksnya gue bercanda sih. Gue naik mobil dia, mobilnya kan Alphard. Gue naik mobil dia, lah kok naik mobil Erika bang? Iya gue mau kondo, modal konsisten doang kayak gitu. Gue bercanda gitu-gitu aja. Cuman kalau yang pernah kemarin ada komen yang lumayan, gue kalau bahas fisik nggak peduli sih, bang kalau bahas fisik, mendingan sama ini, mendingan sama bule, mendingan sama pengusaha kayak gue nggak terlalu kayak yang ya udahlah memang gue juga punya kaca ya, muka gue dapat dia mah udah hoki aja udah. Kayak tuh bet aja lu nggak dapat gue yang dapat, sorry ya bro, gitu aja. Cuman kalau bahas aduh calon-calon numpang hidup nih, nah itu gue kesenggol tuh bang. Kayak gue kesenggol tuh. Kayak dia ngentot, lu nggak tau gue. Kenapa lu kesenggol? Kenapa lu kesenggol di part itu? Karena sebelum gue kenal dia pun kan gue juga punya kerjaan lumayan sustain, lumayan stabil gitu. Dari pendapatan pun nggak kecil lah menurut gue cukup banget gitu. Dan orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu karena gue nggak pernah nge-spill mas juga kan. Gue nggak pernah kayak ria, gue baru beli ini nggak pernah. Oke. Tapi disangkut pautin mulu karena Erika karir lebih tinggi, setiap ada cowok yang menurut netizen lebih rendah pasti numpang hidup kayak gitu-gitu. Gue kesenggolnya anjing kayak gue enggak deh gitu. Oke. Tapi kan gue lumayan, lu tau lah Far, maksudnya gue lumayan menutupi kisah percintaan gue di sosmed kan. Emang yang gue tunjukin emang karir-karir film-film gitu, pencapaian-pencapaiannya bukan di percintaannya gitu. Jadi orang-orang tuh kaget gitu loh, sayang maksudnya kayak wah pasangan ini nih gitu. Ditambah kan ya kalau boleh jujur mungkin ada mantan gue yang mungkin ada kasus, jadi lu tahu kan? Jadi dibawa-bawa, jadi siapapun nggak cuman, maksudnya aku malah minta maaf banget sama kamu. Mungkin sebelum sama gue, ya dia baik-baik aja, nggak sampai separah ini hujatannya gitu. Tapi karena dia punya hubungan sama gue, jadilah itu hujatan-hujatan yang kayak ini juga sama nih pasti kayak mantan-mantannya Erika itu. Nah dari lu ketika dia disamain sama mantan-mantan lu nyikapinnya gimana? Gue sih nyikapinnya kayak berapa kali gue kasih tahu sih, maksudnya yang gue terima ini kan memang rasa nyamannya dulu ya, rasa nyaman. Gue juga nggak bisa ngejanjiin apakah dia nanti ke depannya bagaimana. Sama seperti gue ngejalanin hubungan gue yang sebelum-sebelumnya. Gue kan merasa dia orang yang paling baik, gue merasa gue nyamannya sama dia gitu loh. Ternyata end up-nya kan ya dia melakukan hal yang salah gitu kan. Tapi menurut gue nggak ada, Yang salah maksudnya? Pacarnya kan 3 gue. Iya. Banyak sekali. Iya. Beririsan dengan saya ya. Iya. Terus itu akhirnya kasus lu kan rame banget kan. Dan itu pun asli. itu rame banget dan gue kan disenggol-senggol juga. Cuman emang gue no comment kalau urusan masalah sama orang, maksudnya entah itu mantan gue atau teman gue atau siapapun di sekitaran gue yang lagi punya masalah, pasti gue nggak mau ikut campur yang komentar-komentar gitu loh, Far. Ngerti nggak? Jadi kayak ini pasti mantannya juga punya rugi banyak nih. Mbak R kan pasti bayarin terus yang kayak gitu-gitu. Gue nggak pernah ngeladenin gitu. Jadi ya gue cuma bisa doain yang terbaik aja. Nah, gue waktu dekat sama Vicong pun gue kasih tahu emang gue nggak mau pacaran dulu, ngerti nggak? Pasti gue udah tahu nih resiko apa yang bakal pasangan gue dapetin gitu. Kalau tidak sesuai dengan netizen gitu, yang pengennya gue dengan pengusaha atau bule sih mostly banyak yang bilang. Kenapa sih? Nggak tahu gue juga.
Kenapa lu disangkut pautin sama bule? Gak ngerti. Ya, mungkin karena tinggi kali. Eksotis mungkin. Iya. Ya, tanning gitu ya. Iya. Tanning gitu. Lah gua tanning enggak disangkut sama bule gua. Cocok. Beda. Beda sih. Beda ya? Beda gitu. Beda. Itu beda anjing. Itu dia kenapa nggak terima banget? Mau kenapa? Gua bule mau kenapa? Gua bule mau kenapa? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Tapi enggak kalau misalnya ngomong cowok nggak ada tanning, nggak ada ngomong tanning ya. Kagak kereng aja. Kereng. Iya. Hidang aja, hidang. Kalau cowok kereng, kalau cewek tanning. Iya. Jahat sebenarnya dunia, sebenarnya jahat tuh. Tapi aman lu ya sama Vicong aman ya? Gue ngejalaninnya happy sih ya. Kita nggak ngomongin tentang kedepannya gimana. Gue nggak pernah ada yang tahu. Cuman sekarang yang gue jalanin gue happy. Yang paling terpenting kan itu kan. Iya. Nah, lu gimana, Cong? Ketika denger netizen lu disangkut sama mantannya? Kalau dibanding-bandingin gue nggak peduli sih. Nggak peduli. Kan udah lewat juga ya. Udah. Berarti sama Vicong baru dua bulan lah ya? Sebulan. Masih baru banget. Baru banget. Masih baru banget tapi dar kaget-kagetan aja gitu semuanya. Kayak, wih Erika, gitulah Far. Mungkin itu salah satu alasan gue nggak mau terlalu tersorot kali percintaannya ya. Takut ngecewain netizen aja gitu. Cuman kalau ngomongin ngecewain netizen, ya entah sampai kapan gue bakal ngecewain terus kalau nggak sesuai kriteria netizen. Ya lu nggak bisa nyenengin semua orang lah. Betul. Gila. Yang penting lu happy aja berdua. Betul. Lu nggak perlu mikirin sih. Iya. Nah, ada nggak irisan-irisan dari orang yang lu deket sama atau mantan lu yang ke dia nih? Akhirnya gesekan-gesekan nih. Ada nggak? Misalnya ada orang deket nih sama dia nih, sama Erika nih, Cong. Tiba-tiba ada gesekan sama lu nih. Ada nggak? Ada. Oke, pacaran atau udah Mungkin deketan? ada sih, sangat mungkin ada. Nggak tahu, mungkin yang terhormat bisa cerita. Oke. Adalah punya cerita sendiri lah, ada hubungan juga. Cuman mungkin ya itu balik lagi netizen punya penilaiannya sendiri. Ngelihatnya aku lebih cocok sama siapa gitu. Cuman ya dibanding-bandinginnya kayaknya terlalu too much aja kali. Oh gini, gesekannya bukan karena Erika. Tapi karena mungkin bergelut di dunia yang sama, gesekannya tentang scene yang gue jalanin dan dia jalanin itu jauh sebelum gue kenal Erika bahkan. maksudnya di dunia entertainment? Dunia entertainment. Di dunia DJ. Dunia nightlife, cuman Oke. sempat ada gesekan. Tapi waktu itu gue belum kenal dia, gue juga nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba waktu gue kenal dia, kok punya satu benang merah yang sama nih, Iya. mutual, cuman gesekannya beda. Gitu. Bukan gesekan gara-gara Amerika, bukan. Tapi pernah ada bersenggolan yang kebetulan itu orang ada hubungannya Amerika juga. Oh, tapi pas bersenggolan sama lu udah kenal sama dia? Belum. Oh, belum. Makanya itu salah satu yang bikin gue mempertemukan kalian tuh mungkin Iya. punya sejarah yang sama. Kayaknya bagian mungkin orang bilang God's plan-nya di sana kali. Gue ketemu dia di fase-fase yang lumayan nempel Siapa ceritanya. Siapa? nggak usah bahas orangnya. Rencana DJ Snake. Diplo. Bukan. Calvin Harris. Coba ini kan DJ luar siapa coba? Oh, lu berantem sama Tiesto. Oh, lu berarti Pak Martin Garrix. Oh, lu berantem sama Hans Stardust. Betul. Jangan. Ayo lu coba. DJ luar negeri. Dia coba apa? Iya, coba. Apa? DJ luar negeri. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. DJ Belanda. Iya, Siapa? Ref Party. Reparti. Iya, DJ Belanda. Iya, Reparty. Ada yang dia manggung di jalanan. Apa tuh? Apa? Namanya gua lupa. Minum kopinya jangan kebanyakan. Bukan Seno, Amin Faburen. Tapi gue tahu dewa lu banget. Siapa? Bobby Suryadi. Sebenarnya enggak di zaman itu enggak. Oh, lu di zaman itu enggak justru? Enggak, di zaman DJ favorit lu siapa? Zaman itu? Iya. Always DJ Mumu. Almarhum ya, tapi. Iya, tahu. Almarhum ya? Iya, kota ya lu. Iya. Oh, itu dia Dong. rootsnya. Jadi gini, gue tuh pernah diajak ke Wancoy ke stadium. Ya enggak? Bukan tim air ya? Beli botol. Kok kiri kanan Amidis semua nih? Dia mesen Amidis. Cuy, lu nggak minum? Enggak, lu aja dulu. Jadi telak di antara semua table yang minum alkohol gue doang. Sisanya air mineral. Mineral aku tuh. Gue bilang kayak, wah ini
klub sober ya. Tidak tahunya. Tidak tahunya transaksi di toilet. Zaman kapan itu? Hah? Zaman kapan? Ya pas itu masih buka. Iya. Sekarang kan udah Stadium masih tutup. buka. Stadium. 2000-an awal. 2000-an awal. Jadi jauh dari Allah udah dari tahun 2000-an. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh enggak, sekarang udah enggak gua. Oh, lu sekarang udah dekat. Nah, Dengan Allah sudah dekat. insya Allah ya. Iya, cuma ya maksudnya ya kan up and go aja. Apa sih? Apa yang gue maksudnya kok up and Gue go? Up and down. Iya. Up and down. Up and go. Air sepatu stop and go. Oh iya, bener sepatu. Sekarang aku ngerti kenapa kamu ngefans sama kayak Wanco. Dongo ya. Dongo gitu apa? Tapi ya udah. Lu tahu Nggak apa-apa. Erika Tapi dari ya, kapan lo? Erika gue sebenarnya udah tahu banyak, maksudnya lama lah, maksudnya kayak misalkan lagu favorit Erika ketika lagi karaokean, gue tahu. Lupa gue tapi lupa nih di sini ketika lu tembak gue lupa, tapi gue tahu lagu Ya, lama. apa? Lagu lama. Oh ini Bengawan Solo. Bukan. Dewa Bukan. Aku cinta kau dan dia kan. Bukan. Di ini orangnya kalau Kok ngebantah didikat nih? dia bilang Kalau cinta sudah Itu lagu opening gue. Itu lagunya dia. Iya. Ih keren. Lu nggak mau bikin sesuatu lu berdua lu apa gitu? Musik-musikan Kayaknya nanti ada mau sih. kan dangdut dia kan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia terkenal dangdut tuh. Koplo-koploan gitu ya. Iya, tiba-tiba ya. Lagu-lagu Jawa sih gue suka banget. Kacau. Kita karaoke di Opi Uci. Yes. Iya gak? Mereka ngomongin dangdut urusan gua. Iya tapi bener. Respect, Soalnya bro. gue lagunya. Iya, enggak pandemi dong. Sama Om Leo ya kita. Iya, sama Om Leo. Lagian Gofar pilih lagu kan aku ada list-listnya, Gofar ada list-listnya tabrakan banget. Aku ya koplo, aku ya dangdut, dia band-band yang lama-lama. Iya. Lu tahu nggak? Kita sempat berhenti. Karena apa? Minuman gua tumpah ke laptopnya Om Leo. Iya. Mati. Rusak. Dia naik-naik mulu. Tau nggak lagu ini, lagunya Dulu semua gak? lagu galau. Dia mau lompat. Kan harusnya lagu-lagu yang seru. Oh, iya. Tau nggak lo? Apa bahasanya kalau lompat ke penonton? Body surfing. Crowd surfing ya. Kok surfing dia sayang lagunya padahal lagi lagu galau. Minuman tumpah Om Leo mati. Jadi kita berarti ada 15 menit kan. Ganti laptop. Gua, sorry Om Leo Wah, itu jadi DJ sih kesel ya. Ada tumpah minum di keyboard. Kesel gila lu cuy, mati. Langsung blep. Gitu. bagus. Iya. Lanjut lagi tapi. Lanjut. Akhirnya ganti laptop orang. Karena Om Leo bawa harddisk. Dia pakai laptop orang. Wah, tapi tuh pecah tuh ya. Pecah. Penontonnya banyak banget itu. Bandung ya? Iya. Bandung. Tapi dia bilang ini lagu dangdut ini pecah-pecah semua. Bener pecah. Pilihan dangdut dia. Dangdut lama. Hah? Dangdut lama apa baru? Enggak, kayak misalnya kayak suka Oh, iya, itu iya. ya. Kalau Dia dangdutnya bilang, mungkin yang kayak jalan. lu tau nggak? Sampai Erika ide ini karena Bandung, kita harus mainin lagu lokal, runtah. Runtah. Dimainin 2 kali, pecah semua. ada rungkat, ada runtah. Iya. Runtah kan ya Bandung banget aja Iya. ya, sesundaan. Iya. Pecah. Nah, lu nggak bikin sesuatu lu, Cong? Pengen. Cuman yang sejauh ini kita masih projectnya live. Iya. Kayak kemarin baru bertiga tuh, gua, Arab sama Erika, kita main di salah satu klub. Itu feedbacknya gila banget, sampai diminta lagi, Iya, diminta ditawarannya lagi. ke kota-kotanya gila banget. Tapi bertiga, 3 personil ya. Ceweknya gue. Akhirnya nggak lu ambil? Belum dulu karena masih banyak project yang udah kelok duluan. Jadi tanggalnya nggak dapet aja. Agustus dia nggak bisa ambil job nge-DJ lagi. Karena udah full. Bukan. Syuting sama Arab gitu-gitu kan di maraton pada dikasih film. Oh, ya udah mulai kan ya? Ya Agustus nanti mau syuting. Syuting film, mereka bikin film. Lu bikin film? Iya. Film apa cuy? Kan udah dipublish tuh di Oh, iya? sosmed iya. Judulnya boleh dikasih tahu? Boleh, nggak? Oh, belum kan? Apa? Judulnya One Dalmatian. judulnya harusnya horor. Apa? Harusnya horor judulnya. Harusnya horor. Harusnya horor. Apa coba? Apa? Ayo. Film luar. Nggak tahu gue film luar, gue nggak tahu, gue nggak pernah nonton sih film luar. Dia nggak suka film luar. Indonesia dia suka. Hmm. Iya. Karena tahu nggak?
Dia nggak bisa bahasa Inggris. Dan kalau ada teks subtitle pusing. Jadi gini, dia tuh nggak bisa nonton film ada teks, Oke. Jadi dia nggak bisa baca teks sambil ngeliat visual. Oh, iya, Nggak bisa, iya. karena dia gini-gini. Karena solusinya dia gini gitu. Iya. Jadi emang nggak bisa dia. Dia suka yang Indonesia. Iya, dalam hati gue kalau misalnya emang gue baca, gue mending ke Gramedia. Baca Iya, bener. doang. Ya, bukan itu poinnya. Nggak dong. Iya, bisa baca aja. doang. Ngapain gue? Tapi Netflix kan bisa bang, bisa diganti Di-dubbing, suaranya dubbing. ya. Oh iya, iya. Suaranya jadi Indo. Iya. Tapi kalau misalnya bikin lu berdua sih pecah cuy. Oh iya. Kalau kemarin Bikin lagu ya. yang kemarin tuh video Sebiji klip aja doang ya. ya. Yang lo Arab itu video klip doang ya? Bukan, itu yang manggung. Oh, itu manggung. Manggung bertiga. Oke. Nah. Oke. Lu gimana nih menghadapi kayak anjing Erika player, Vicong player, tiba-tiba nyatu nih gimana itu? Itu sempet ada ya awal-awal, Ada, tapi itu ada. awal-awal banget bang. Sebelum L banding, L fisik, L haters yang itu muncul, pertama kali Posting kontennya video. naik gede banget. Yang gara-gara kamu nge-give aku di TikTok. Gue lagi live TikTok. Ini awalnya. Awalnya banget nih, Mereka awal banget. kenalan. Awal banget kenalan. Gimana? Gue lagi live TikTok iseng. Pokoknya itu baru kelar maraton lah. Maraton baru kelar 2-3 hari. Tapi gue masih nginep-nginep di rumah Arab kan. Iya. Gue iseng siang-siang belum mandi, gue live TikTok. Dia masuk terus nyawer, nge-give. Kan kalau nge-give namanya muncul tuh. Iya. Erika Carlina, Iya. send you gift. Erika Carlina? Gue cek profilnya, lah bener. Iya. Mbak R nyasar ya? Iya. Ah follow di follow back. Akhirnya gue DM, follow-followan IG tuh dari TikTok ke IG, baru chattingan. Itu naik tuh kontennya tuh, ada yang screen record, di-upload ulang sama orang. Iya. Suhu versus suhu. Naik tuh. Wih. Jujur Erika emang suhu. Iya. Itu gua Berat. Nah, suhu versus suhu gimana nanggepinnya lu? Karena mungkin dulu brandinganku kali ya. Brandingan gue di maraton tuh caur banget bang. Kayak ngomonginnya seks. Terus dibilangnya duta postinor. Dibilangnya Yeah. kayak duta pergaulan bebas. Yeah. Musang birahi gitu-gitu loh. Yeah. Om birahi. Yeah. Karena gue ngomonginnya kalau di sana ngomong jorok juga. Yeah. Ngomongin tentang pengalaman dulu gue zaman dulu masih bandel iye. Iya. One night standan gue bahas. Yeah. Postinor gue bahas. Jadi orang-orang taunya ya gue bajingan aja di zaman dulu tuh kayak player mentok aja ketemu Erika yang brandingannya Queen of Party. Jadi kayak anjing Bang Vincong bertemu lawan sepadan gitu-gitu loh. Oke. Lu berdua nggak merasa risih? Awalnya enggak sih ya, tapi makin kemari karena hate-nya udah mulai personal jadi kayaknya gue harus kurang-kurangin gini-ginian deh gitu. Karena nggak bagus juga buat dianya. Sebenarnya ada positif ada negatifnya sih. Kalau misalnya emang sesuatu yang terlalu over, apalagi disorot banget ya, maksudnya terpantau banget ya, Yeah. otomatis privasinya juga pasti ya terganggu aja gitu. Udah mulai ngorek yang lain-lainnya aja gitu. Ya udah jadi resiko sih. Apa jenis komen yang bikin lu kepikiran R? Yang lain kayak bodo amat tapi kayaknya ini anjing. Kalau Victor tadi kan soal numpang hidup ya. Iya. Nah, dia kepikiran tuh. Lu apa? Kalau gua komen nggak terlalu dipikirin sih, karena ya itu tadi gue bilang positif negatif pasti akan ada muncul di komen-komen gue. Mention-mentionannya itu loh, dia kan dulu nih suka kalau bikin foto atau video sama cewek-cewek tuh dicium yang kayak gitu-gitu. Cium sana terus duduk ceweknya banyak. Jadi orang-orang tuh mentionin ke gue kayak nih kelakuannya, tapi itu kan udah yang lalu-lalu sebelum deket sama gue. Ada yang dia kayak video lagi pengen nyium cewek atau ada fansnya dia cium ininya apa segala macam tuh. Oke, menurut lu fair nggak ketika ada masa lalu seorang cowok yang lalu ya, mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu dibawa ke sekarang, fair nggak? Enggak sih. Enggak. Gila, CS gue dia. Karena pas di mention pun gue sempat ngomong juga ke orang-orang kalau yang video-video lo mah jangan di mention guys, karena itu kan belum kenal gue gitu. Kalau gue memilih dia artinya ya segala masa lalunya dia ya mau nggak mau harus gue terima dong. Begitupun sebaliknya gitu. Bukan cuman gue, dia kan ada nggak nyamannya juga kan karena dibanding-bandingin apalah. Dia dapat nggak nyamannya, gue juga dapat nggak nyamannya. Tapi kan itu yang mereka suka ya, maksudnya menggoyangkan hubungan. Lu tai. Nggak semua. Sorry bro, iya. Kita punya fans clubnya namanya Braver. Wih, Itu juga militan banget itu. di Itu Braver. parah itu. Jadi kita kadang diam aja yang nyerang malah Bravernya ini. Gokil ya.
Sampai ke Kamboja loh, Braver Kamboja. Pulang di Kamboja pulang. Ngapain di sana? Daripada ginjal lu hilang atau ya. Oh iya, kamu mau Jadi DJ coy. Iya, dulu tuh zaman SMA kan gue sempat mau jadi DJ. Genrenya apa? Host ada nggak host? Haus. Ical kayak Ical kan? Ical kan teman kita. Iya, Ical. basement Jadi apa? Gue sempet waktu itu SMA, gue sempat belajar jadi DJ apa? Lu samain bassnya aja coy, katanya gitu. Kalau misalnya tahu DJ Ical. BPM. BPM bener. Lu main di BPM berapa? Ya? Sedap. Kalau host itu BPM-nya berapa? Gak tahu gue. Berapa sayang? 120 sampai 126. 120 126. Jadi mainnya slow tapi tegas gitu. Slow, tapi tegas. Iya. Tapi tegas. Enggak bisa. Iya, gue nggak tahu lah. Tapi once lu jadi DJ, lu pengennya jadi DJ apa? Gue. Iya. Yang harus yang pertama dong, coy. Gue. Iya Iya. dong. Maksudnya yang kan udah banyak nih, biar lu ada spotlight. Iya, anti biar lu mainstream. beda. Iya, agak beda nih. Apa? DJ stadium kali dulu gue. Pas stadium buka lagi, gue harus jadi DJ-nya tuh. Enggak, lu kan narkobanya anjing. Enggak, gue DJ-nya kan gue DJ. Lu karena Gue menghibur orang narkoba. Lu karena hacepnya anjing. Ya enggak, maksudnya gue seneng juga. Awal ya, musik breakbeat itu dihina banget sama anak selatan, bener. Iya. Coba pada akhirnya anak selatan pada ngikut. Karena zaman dulu tuh ada. Breakbeat. Iya, awal zaman dulu tuh ada yang kampus apa ya? Di Imperium. kampus, Imperium, iya. Iya kan? Nah, itu tuh Kuningan. mulai awalnya breakbeat masuk ke selatannya Jakarta. Wah, Oke. ini dipotong di Tuh. TikTok ini nih. Wancoy. Iya, Bener, Bersabda. tapi emang bener kayak begitu Fun fact kondisinya. Ketika gue, ya ingat kan waktu kalau misalkan kita orang mau kawin biasanya ngadain apa ya? Bachelor party. Bachelor party. Untung gue gak pernah ikut. Mungkin lu gila lu. Oh, lu pengen breakbeat? Nah, Udah banyak ya? Udah banyak ya? Banyak. Udah banyak coy? kalau sekarang Iya, udah sih. banyak. Nah, Ya, yang gua pertama tahu. apa? Yang pertama apa? Ya enggak, gue sebenarnya gue emang rada telat. Kalau Kalau nggak lu misalkan akustik gue aja coy, jadi pakai kawan. Ya jangan. DJ. Bisnya ada. DJ akustik, DJ akustik. Seru gitu. Lu DJ akustik aja. DJ Ada, unplug. DJ unplug. Pulang. Emang Pulang pulang dari lah. crowd tuh. Tapi yang berbau awal pasti ada spotlight. Hmm. Termasuk kopi kenangan. Ini awal-awal kopi ready to drink pertama. Iya. Yang menggunakan premium Arabica blend. banget. Tuh. Dan aman di lambung, Pak. Aman di lambung. Ini terasa lebih kuat dan menggunakan aren grade yang sama yang dipakai coffee shop ternama. Benar. Iya. Dapetinnya di mana? Gampang banget. Jadi kalau misalkan lo rumah di Pamulang, Depok, apa? Bintaro? Di Bintaro. Bintaro. Lo minimarket terdekat lo aja. Nggak usah susah-susah nyarinya. Gampang banget. Bener nggak, Jom? Minimarket, Bener nggak, Jom? supermarket, Apa, semua ada. Oke. Kopi Bener. kenangan Oke, emang oke. Bener top nggak? banget. Dia nggak tahu ya, sisanya nggak Gak tahu tempat, doang. dia lebih ke tempat. Tapi aman ini kopi kenangan karena Brevi minumnya tiap pagi pasti kopi kenangan. Nah, hal-hal apa pertama kali yang lu rasakan bahwa anjing ini gue nggak tahu nih sebelumnya nih di Erika, Cong? Yang tadi sih brandingan premium kelasnya, brandingan high maintenance-nya ternyata nggak segitunya. Walaupun memang tapi iya sekelas dia tanda kutip artis emang udah harus kayak gitu kan, value-nya segitu, brandingan juga harus segitu. Misalnya contoh cara dia berpakaian, wardrobe dia, mungkin rumah dia, kendaraan dia itu kan udah part of brandingan artis ya. Oh, yang gua baru mulai menyadari juga kalau Mini Cooper Cabrio. Iya. tapi orangnya nggak serecet itu. Iya. Mau makan apa, ayo, mau kemana, ayo, nongkrong di mana, ayo. Gitu. Oh, jadi apa yang lu pikirin pertama dari netizen tuh ternyata nggak sebegitu. Enggak, iya. Malah dia malah yang banyak yang ngajak. Yang lagi pengen makan bami-bami yang pinggir jalan deh. Ayo cari bami pinggir jalan. Padahal kan kayak orang lihat kan gua yang disalahin tuh waktu makan bami ya. Yang Anjing, bener aja. Vicong. Yang bener aja Erika diajak makan bami, bukan gua yang ngajak, setan itu dia yang ngajak. Wah, tuh ngadepinnya capek tuh, Cuk. Capek banget Bang. Cuman gua telan semua aja selama yang tadi ya itu yang soal-soal duit. Laki kali ya. Iya, Kalau laki kayak praktek disenggol. disenggol. Iya. Iya, Iya. Iya,
Jakarta kesenggol. Senggol. Cuy, iya enggak nih lo. Ngomong apa sih? Nih misalnya lu, Apa? tadi ngomong apaan sih? Kita lagi ngebahas, Cong. Kalau sama Erika bagaimana hubungannya? Suap-suapan di Warkopolin. Siapa? FYP kan? Iya, kan lu lihat kan? Lihat. Suapan. Oke. Yang tangannya nyilang gini. Itu pengantin anjing. Itu pengantin, Itu tai. pengantin. Itu yang dia main ke Warkopolin. Suap-suapan, tangannya hilang. Coba kalau lu diserang sama netizen yang nyerang lu kayak mau kondo, numpang tenar, numpang induk karena dia kaya, kita sama, Cong. Anda pernah mengalaminya ya? Iya. Yang part kayaknya saya tahu tuh. Part kayaknya Iya, kita pernah itu sih mengalami. kacau sih. Iya, kita pernah mengalami. Kita pernah mengalami. Jadi ya udah. Kamu harus banyak tanya-tanya tuh. Karena dia bertahan 8 tahun. Apa? 8 tahun ya? Apa iya? Ya kan? Iya. Oh. Iya, jadi kayak ya udah gitu. Terima aja lah. Tapi orang kalau misalkan ngomong kaya, Serius apa, nih? segala macam kayak norak sih menurut gue. Ini lu semua titipan ketika lu dipanggil sekejap men jebret hilang apa yang lu punya udah. Ini norak menurut gue itu norak. Kayak ya lu rezeki lu lagi di sini, apa lu lagi di sini, ya udah nggak usah dibahas. Emang itu udah rezekinya masing-masing. Maksudnya kita hidup tuh udah bagaikan Lego, Tuhan udah punya tahu rencananya kayak gimana. Kok Lego? Ya kita tuh bagaikan Lego buat Tuhan gitu menurut gua. Oh, bisa dibongkar. Oh, bisa dibongkar Iya, masa. jadi Iya. udah lo nih emang posisi lo lagi di sini. Kapan lo mau naik kuda? Kapan lo mau ini? Iya, biasa naik kuda. aja. Naik kuda Ya, kan, Lego. Kau perumpamaan. Star Wars. Lego nggak ada anak kuda. Enggak ada naik kuda, Lego. Ya lu mah diseriusin. Enggak kan gua maksud gua perumpamaan. Kapan lo mau ini bertani, bertanam, apa sih? The Sims, Ya, The Sims, semuanya The Sims, iya. game The Sims. Kan bertanian Jadi- sama, coy. Enggak, Lego apa The Sims? Bertani bertanam beda. Lu bertani sawah, Iya. Ya, bertanam kebon. Tomat kebon. Tapi kali ini bener kok kopi kenangan. Iya. Bener. Sesuatu Bertanam kayak begitu. biji kopi. Ih. Ya biar lo sempurna. Karena apa? Karena Arabica blend itu tuh aman buat lambung. Terus juga premium. Betul. Iya, dibandingkan Robusta, ini lebih aman buat lambung. Ada di kafe-kafe. Apa lagi? Gampang banget dapetnya. Pokoknya lu tinggal ke minimarket di daerah rumah lu, semua ada. Kopi kenangan ada di mana-mana, di warung, di minimarket, di warung gede ada semuanya. Jadi gampang banget buat kopi kenangan, lu bisa dapat di mana-mana. Jangan lupa coy, ini arena ini gula arena itu sama premiumnya yang dipakai sama coffee shop. Iya. Kan, Cong, itu mulu kan partai? Udah 3 episode loh. Udah 3 episode. Beda. Beda. Nah, biar kita pengen kasih ke tips ke teman-teman dong, biar menghadapi industri entertainment yang serangannya kiri kanan atas bawah nih, Er. Dalam berpasangan tuh gimana? Apalagi kan lu berdua pelaku entertainment. Lu menghadapinya gimana berdua? Wis, Gopher mode serius nih. Iya. Enggak, karena gue pengen tahu juga. Iya. Lagi butuh ya. Masa dia main-mainin meja begini dari tadi? Apaan? Ada kontribusi dong di obrolan ini. Enggak, gue juga pengen tahu. Iya, yaudah. Iya, coba, yaudah. Abis gue nanya, lu nanya ya? Iya. Iya, oke. Iya. Silakan. Pesannya apa ya? Maksudnya kalau kalian udah nyemplung di dunia entertain, nggak mungkin kehidupannya nggak disorot Pantau. atau dipantau gitu. Sama seperti percintaan. Kenapa gue nggak mau terlalu membela atau mematahkan omongan-omongan netizen? Karena somehow omongan netizen itu bisa terjadi nanti ke depannya gitu. Jadi yang gue bisa harapin di sini, kalau misalnya ada komentar positif kita ambil buat apa ya, kebahagiaan. Kalau yang negatifnya dijadiin motivasi aja gitu loh. Jangan sampai terjadi gitu. Kamu jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai kayak gitu ya, gitu aja sih. Jadi ya udahlah, nikmatin aja. Ini kok yang emang udah seharusnya terjadi gitu di dunia entertain. Apa yang kita tunjukkan itu akan diikut campur sama penonton di sana gitu. Setuju lo nggak, Cong? Setuju. Bakal kayak gitu lo, lu siap menerima itu? Sejauh ini sih masih siap-siap aja, masih siap-siap banget. Bahkan gue make it fun kalau ada komen-komen yang menurut gue tolol nih, gue balas, gue lucu-lucuin. Contohnya kayak baru kemarin kan ini baru beli mobil. Nah terus mobil ada BMW Apa tipenya? 435i. Wish, Bahaya. 600-an. Asli. Coupe, Coupe. pintu 3.
Berapa? Hitam. Ih, berat. Gue udah pantau di Instastory tuh baru semalam ya. Iya. Amin satu. Tahun berapa? 2015. Palan 6. Iya. Kaya. Gak dikerja keras. Iya, maksudnya kan penghasilan. Oh, penghasilan, oh iya. Tinggi berarti. Picong kerjanya banyak, gue Ya, suka bisa. mantau. Apa aja? Apa aja? Apa di JSD? Ya, Masa lu gitu rezeki Masa lu orang anjing? nggak Enggak, gue boleh ngeliat, gitu, bukan apa? gue ngitungin rezeki Iya, orang. Gue apa? ngeliat, oh Contohnya Picong. apa? Iya Picong, maksudnya di mana-mana ada nih. Maksudnya pertanggal gue ada ngeliatnya. Oh, kok pertanggal? Makanya kadang gue mau, kapan lah Picong main, gue pengen dateng gitu. Iya. Kemarin kenapa nggak Iya. jadi? Oh iya, kemarin tuh ada acara sama dia juga. Enggak yang janjian sama gue. Iya kan yang di acara itu pas banget, gue nggak bisa. Ya berikut ada. Berikut Iya, aja. Iya Ada, dong, bisa lah. biar tahu. Tapi ngebuktiin ya, maksudnya kayak bisa beli mobil yang mewah. Gua salut. Maksudnya kan bukan yang Mokon, Mokon. Iya, Tapi lu- ada lu bang, ada ada duit deh. Udah gitu satu fakta lagi. Dia ada benang merahnya sama kita. Apa? Yatim. Wait, lu yatim? Yatim. Yatim lu. Welcome to the club. Sudah lama? Meninggalnya baru setahun lebih, cuman ditinggal dari kecil ya. Dari kecil. Welcome to the club. Sama. Iya. Sama Welcome to the kita. club, bro. Bikin grup WhatsApp ya. Apa kita harus bangga dengan ini? Iya, jadi sih. Semua kali nggak dapat sosok bapak nggak kalau kayak gitu? Gue enggak. Berarti maksudnya gambaran sosok bapak dari kecil emang Enggak. ini berempat-empatnya. Iya. Enggak. Kalau gue Tapi- asing sama almarhum bokap gue, asing gue. Tapi gue bangga sih bang. Kenapa? Bangga nggak broken home. Kan banyak orang sekarang kan cerai bilangnya broken home. Buat gue nyokap gue nggak broken home loh. Tapi Keluarga yang apa tuh bahagia. Karena nyokap gue sendiri pun fight-nya gila buat gue. Gue cukup lah sama nyokap doang. Dia adalah orang tua yang hebat. Gitu. single parents yang hebat. Single parent hebat. Sama Sama gue gue juga. sama. Nah, sama. ketika lu dibesarkan secara single parents, lu ada ketakutan nggak nanti ketika tiba-tiba pacaran, oh gua harus ke saatnya menikah nih sama orang, gimana itu? Gue ketakutannya adalah kalau kita kan ngelakuin sesuatu, kalau ngelihat contoh ada orang tua laki sama perempuan kan, oh kalau jadi laki tuh harus kayak gini, nge-treat perempuan harus. Nah, gue nggak punya tutornya aja, do and don'ts-nya nggak ada gitu. Jadi Figur ayah nggak ada nih. nggak ada. Tapi nyokap gue, kenapa gue bilang hebat? Karena dia berperan ganda di situ. Dia kalau Oke. memang gue salah, dia tegas sebagai orang tua laki-laki. Iya. Cuman kalau misalnya gue butuh ngobrol, dia jadi orang tua perempuan yang gue bisa curhat gitu. Hebat lah orang tua gue yang single parent. Gue shout out juga buat teman-teman single parent, terutama perempuan sih. Gue respect banget. Karena Oke. nyokap gue itu ngegantiin posisinya banyak banget. Teman iya, bokap iya, nyokap iya, pencari penghasilan juga iya, yang kerja sendiri. Tapi kalau kehilangan figur bokap kan ada hal yang nggak bisa kita replace, cuy. Ini cowok gitu peran kita di atas kita gitu kan. Digantikan sama perempuan meskipun mereka hebat ya. Gue mengerti banget. Karena orang tua gue juga begitu. Tapi ada figur yang kita rindukan lah. Gue pengen nih ada figur cowok yang ngejagain gue sebegitunya. Mungkin gue lebih ke ini sih bang, lebih ke gue nggak mau jadi bokap gue. Ketakutan gue malah ke sana. Karena nyokap gue Jujur gue sama Iya. gue. Iya. Di bokap gue juga. Bro, welcome to the club, bro. gue nggak mau kayak gitu, gitu. Yeah. Takut gue jadi orang tua yang Ya. ninggalin tanggung jawabnya. Walaupun kita nggak tahu ya masalah mereka Iya. sebenarnya apa. Sekompleks apa? Gitu. Iya, intinya nyokap gue selalu bilang ya lo become a good man lah. Iya. Kalau bisa jangan kayak bapak lo gini-gini waktu gue udah dewasa dan bisa diajak ngobrol ya. Waktu kecil kan mereka cerita pun kita nggak ngerti, kita nggak Iya, paham. iya. Kenapa sih cerai? Kenapa sih? Pas udah gede baru tahu ya. Baru tahu. Iya, oh gini. Iya. Nah, once ketika one day, oke, sekarang mungkin kita aminkan dia Amerika langgeng terus ya. Amin dong. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ya hidup lah ya. Ya. Lu once ketemu sama orang yang single parents, lu gimana? Gue respect sih. Oke. Respect banget. Kenapa? Karena itu big decision yang lu tentukan once in your life gitu loh. Ketika lu putusin itu dan lu komit sama itu, kalau ngomongin benar sama salah, gue yakin nggak akan habis ya. Tapi Yeah, ngomongin baik yeah. atau tidak baik, menurut gue lu orang yang baik. Itu sih yang buat gue respect banget sama single parent, no matter what, mau cowok mau cewek, yang Ya. lu fight buat anak lu fight buat apa orang yang sangat lu sayang. Itu yang gue jadi poin penting di mata gue sih itu bang. Jadi lu bersiap bertanggung jawab atas semua. Iya. Wih, berat. Iya memang
Laki-laki harus seperti itu. Iya sih. Iya kan? Iya, gue iya. Iya, gue iya. Iya. Cuma ketika gue udah beliin handphone baru, WhatsApp-nya nggak di-download, jadi gue nggak bisa hubungin dia. Emang bego juga ya. Nomornya gila ya. Nggak bisa. Enggak dong. sih, Siro menghilangkan aplikasi WhatsApp-nya. Jadi dia nggak Tapi bisa. nggak boleh. Oh ya, Boleh, tadi boleh. Tapi nggak usah terus cuma gitu aja. ya nggak mungkin Vicong sama Erika bingung. Ini Betul. konteksnya apa? Dia baru beliin handphone anaknya. Tapi anaknya nggak download aplikasi WhatsApp, jadi nggak bisa dihubungin lagi, bener nggak? Iya. Terus lu sedih. Sedih. Kan bisa replay komennya Shiro yang di itu. Iya. Gue justru ketika dia udah komen waktu yang pas rame itu, justru malah gue nggak buka tuh aplikasi malah. Ya males. Iya males dulu. Dia juga udah nutup komennya. Gila ya. Cuma kadang masalah Tapi- harus diadepin ya. Nah, jadi jangan cabut coy. Gue nggak cabut, tapi emang nggak ada kerjaan di aplikasi itu. Kan udah endorse. Enggak. Tapi yang gue tangkap adalah emang ya kita ya sebagai laki-laki ya, once kita ketemu yang single parents, janda ataupun yang udah punya anak gitu lah. As long kita sayang mani orang ya gas-gas aja ya, Cong ya. Iya. Iyalah. Berpengalaman banget kayaknya Bapak. Lumayan. Tapi lu sebelum memutuskan untuk jadian lu kan pasti tahu ya, ya. Ini Vicong nih kemana-mana gitu kan, apa segala macam. Nah, lu menerima konsekuensi itu? Enggak semua. Ada beberapa yang gue terima, ada yang enggak. Tapi dia yang nggak terimanya itu dia kayak oke, yang ini nggak aku lakuin lagi gitu. Semenjak pacaran aku nggak kayak gitu lagi gitu. Ya salah satunya itulah nyium atau bikin konten perempuan gitu. Itu terus banyak sih. Jadi kalau orang bilang kayak konsekuensinya bisa diterima, enggak semua sih. Karena menurut gue emang sudah sewajarnya ketika era single sama era udah punya pacar beda gitu. Dan lu nggak apa-apa, Cong? Nggak apa-apa karena gue percaya pasangan yang baik tuh bukan pasangan yang kriteria kita semuanya dapat sih bang. Iya. Tapi pasangan yang bisa lu ajak ketemu tengah yuk di adjustable one. Oh. Lu nggak sukanya apa nih? Gua nggak sukanya Iya. apa? Kita coba deh kita adjust. Lu suka warna biru, gue suka warna merah. Ya udah kita hitam aja deh biar dua-duanya jalan bareng. Oke. Gimana kita deal sama kompromi? Betul. Iya. Wah itu udah deal kompromi sih udah the next level tuh pacaran tuh. Iya. Iya. Iya, kalau udah kompromi ya, Iya. udah deal sama kompromi ya. Tapi kita juga nggak berusaha untuk merubah pandangan Orang. netizen sih. Jadi kita tetap aja begini sampai Vicong tuh diomongin kok Mbak Er mau sama om-om sih, sama yang kayak gitu-gitu. Karena kan mungkin yang dulu-dulunya gue sama Berondong kali. Justru sebenarnya sama siapa aja salah sih. Sama Berondong juga gue dapat negatif komennya yang kayak ya kali Sama biayain. yang lebih tua, Sama salah yang juga. lebih tua juga sekarang dibilang kayak kok mau sama bapak-bapak, sama om-om, sampai segala macam gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu mereka ada yang berubah sendiri tuh. Iya, Oh ternyata kan kita juga lumayan sering live iya. beberapa kali. Terus ada beberapa podcast juga. Sampai podcast yang terakhir tuh yang Sleepover, komennya rata-rata komenin dia gitu. Sekarang kita sadar sih kenapa Mbak Er milih Vicong. Karena dari cara pemikirannya, cara nanggepin masalah, cara menyikapi sesuatu tuh udah luas gitu. Oke, yang lu baru tahu dari Vicong tuh apa? Kalau tadi Vicong kan kita udah denger ya, Koy. Oh, Erika ternyata gini-gini nih. Betul. Nggak seperti yang netizen bilang. Betul. Yang lu baru tahu apa? Ternyata dia orangnya seperti apa? Jadi ada cerita sedikit. Kenapa gue bisa nge-give dia waktu Nah, ini dia belum lagi lu ceritain nih. Ya aku aja belum tahu ya. Oke, boleh. Kenapa gue bisa nge-give dia? Gue akuin gue ada beberapa kali ngeliat dia di live marathon itu. Yang terakhir banget dia promoin parfum gue. Sisanya tuh ada beberapa kali potongan TikTok dia. Menurut gue nih orang lucu banget ya. Lucu di konteks walaupun itu negatif tapi dia punya karismanya sendiri gitu. Dan gue tertarik. Betinanya tertarik gitu kayak gitu. Udah gini tuh. Udah Putih ketemu benang sari. Udah ngejeberin tuh kalau Jepang. Jepang udah ngejeberin. Udah gini, udah ngebuka. Udah kedut. Oke, terus. Gitu. iya. Terus nge-give gitu kan. Nge-give tuh juga gue nggak tahu dia bakal notice gue atau enggak gitu. Tapi ya lu kan habis promoin parfum gue gitu. Dan di parfum itu dia juga bilang, aduh
kalau beli parfum ini kayak ada Erika-Erikanya ya, yang kayak gitu-gitu loh. Ya at least dia tahu ada Erikanya gitu. Dan ketertarikan itu terbukti ketika gue udah banyak ngobrol sama dia. Banyak ngobrol, dia ceritain tentang masa lalu dia, ceritain tentang masalah yang lagi dihadapin. Begitupun gue ceritain tentang masa lalu dan masalah yang lagi gue hadapin sekarang gitu. Pemikirannya gak sedangkal bercandaan dia selama live gitu. Bercandaan dia yang jorok, bercandaan dia yang asal ceplas-ceplos. Ketika dia ajak ngobrol serius, mau gue ajak ampe kemana nih muternya? Jadi. Kayak, susah lagi nyariin yang... Oke, gue ngerti netizen tuh mungkin pengennya visualnya dulu. Cocok apa tidak, pasti dilihatnya dari situ dulu. Cuman memang beberapa orang yang ketemu sama gue dengan visual yang kalian sebut ya si tampan ini, kadang kalau diajakin ngobrol tuh gak nyambung gitu. Dan gue kadang off di situnya. Balik lagi kan kriteria orang beda-beda ya. Betul. Mungkin si om-om ini yang disebut om-om ini tuh udah bisa gitu ngambil gue di titik itunya. Berarti lu ngasih persona yang berbeda di sosmed dengan lu asli? Enggak sih, sama aja bang. Tapi gue juga di sosmed mungkin banyak yang bilang kelihatan nih Vicong tongkrongnya grassroots karena bercandaannya tongkrongan, terus wawasannya luas. Jadi gue bisa jadi dua orang yang berbeda tergantung lawan bicara gue aja. Kalau lu mau bercanda ayo. Adaptif lah. Kalau mau serius bukan ayo. Palsu tapi adaptif ya. Ya nggak palsu. Nanya kali. Lu tadi gila ya tadi. Gila kita berdua ada main jari begini. Kita gua Mariko deep talk. Itu apa? Gini. Nggak tahu. Kalau adaptif gue nggak tahu. Adaptif apaan? Beradaptasi. Oh iya, kalau itu gue tahu. Coba kasih pertanyaan berbobot. Coba kasih pertanyaan berbobot. Coba berdua. Coba. Dia punya gue tuh. Punya gue apaan? Bego. Enggak, tentang pasangan lu mungkin pernah melewati drama-drama. Iya, gila ya. Coba. Iya dong. Kalau drama gue nggak punya. Tapi Sumpah? kalau, Sumpah drama nggak punya. punya. Iya, maksudnya tapi ya maksudnya ya jangan. Apa? Ada pengen lu nggak? Pengen kayak tadi kan gue keingin tahu gue kan banyak tuh. Kalau misal mereka pacaran gimana? Kan pengen tahu gue. Lu apa? Gue nggak tahu tuh. Ya udah, aku yang nanya aja. Iya. Udah lama nggak nge-host nih. Iya dong. Iya. Kalau kawan coy kan pasti udah di umur berapa ini sekarang Kak? 42 lah. Iya berarti kan matang dan juga perjalanan percintaannya kan udah pasti berbagai macam ya. Cewek red flag menurut Kak Wancoy yang kayak gimana? Good question. Kita tahu ya. Kita tahu. Iya, coba Anda. Yang jangan sampai lu datang ke kehidupan gue ya gitu. Yang kayak gimana ya? Ya maksudnya kalau misalkan gue jawab dengan kondisi gue sekarang ini adalah cewek yang nggak bisa nerima kondisi gue saat ini yang gue adalah seorang bapak yang punya anak gitu ya. Menurut gue kalau misalkan lo deketin gue cuma karena guenya nggak bisa. Kalau sekarang ini lo harus ketika lo kenal gue, lo harus tahu anak gue ini kayak bagaimana gitu menurut gue sih. Dekat sama kawan coy, dekat juga sama anaknya kawan coy. Betul, harusnya kayak begitu. Karena ya emang nggak ada yang bisa harus kita umpetin ketika kita ngadain suatu acara yang lumayan sakral, ya itu harus ada. Iya benar. Jadi Lumayan sakral gimana sih? gimana? Gimana Apa sih? nih? Lumayan. Ini kan nikah kan harus ada. Iya, dong. lu bilang aja. Iya, kalau acara misalkan nikah gitu. Apa sih? Tuh, kalau dikasih sama ibunya. Jadi kalau misalnya dia datang undang. Kalau misalnya nggak bisa ya udah. Gue tahu ya. Cewek red flag menurut Wanco adalah yang ngumpetin ucus di lemari. Jangan. Itu udah dibahas. Itu udah di-feed dia dulu. Defend nih. Di mana Lu nonton lagi itu. Di mana gimana? Bukan gitu maksud gue katanya. Ya udahlah maksudnya ya jadi kalau ya gue kan orang yang selalu apa adanya, mau tampil di mana juga apa adanya. Ketika gue nggak bisa senyum, gue juga nggak bisa senyum. Ketika gue harus ketawa, gue juga ketawa. Apapun yang ada di diri gue bukan suatu buatan. Jadi inilah gue gitu. Enggak ya, nggak bisa senyum, gue bingung sih. Gue nggak bisa senyum. Iya, Pak. Tahu. Nggak pernah sih gue. Bingung tuh Erika aja bingung. Erika tapi
Abang ngumpetin Ucus kenapa? Nah, coba ceritain dikit. Jadi awal mula pandemi gini ini ilmu parenting dari ya, jadi ketika gue putus kontrak kerjaan gue, ya kan gue kan penghasilan nol, ya kan berarti udah nggak ada sama sekali nih. Jadi gue pada saat itu emang di rumah aja. Pada suatu saat si A ini kan emang kerja, dia statusnya, dia jalan lah keluar. Dia udah masakin buat anak gua apa segala macam, sedangkan gua nggak ada. Ketika gua bangun, gua ngeliat ke dapur, oh nggak ada makanan, ya udah akhirnya gua beli di luar. Beli di luar. Ketika gua main sama anak gue, main di kamar, pas gue lagi mau buka lemari, ternyata ada Ucus. Lemari baju. Ternyata ini diumpetin supaya gue nggak makan. Itulah intinya. Cuma jahat banget sih itu sih. Tapi kan segala sesuatu itu kan pasti ada sebab akibat. Betul. Mungkin niat baiknya pasangan Kawancoy pas itu biar Kawancoy diet. Oh Bisa jauh dari tapi ini permasalahan yang sama yang dialami David Beckham dan Victoria. Mungkin. Iya, tapi sebenarnya pada saat itu gue nggak permasalahan itu sih. Gue jajan juga. Kaget aja. Jadi gini, sebegitunya ya. Ada makanan nggak ya sayang? Nggak ada. Ya udahlah. Terus main. Duit gue dikit lagi, udah beli warteg aja deh. Iya. Setelah lagi main mana set. Duh, anak gue gerah nih, keringetan, ganti baju buka lemari baju. Ada wow, Ucus. ada Ucus. Itu sih lumayan. Tapi ketendang. dimakan nggak Ucusnya? Enggak lah. Karena cukup tahu Tapi aja. Ngiler iya. Gitu kan. Cuma ya udah tetap gue nggak makan, gue tetap butuh makan malam kan di balik malam ceritanya. Jadi setiap malam pas malam itu gue juga tetap beli di luar. Iya. Sedih ya. Sedih. Lagi main Nintendo Wii sama Siro lah. Ada lagi main iPad Pro. Bukan. Sama Siro belum. Lagi main Xbox tuh. Lagi sih. Yang gitu gila. Tapi terakhir nih. Yang lu harapin berdua dari hubungan lu apa? Puji Tuhan nikah, puji Tuhan. Wah, depan kamera lu. Deep tuh. Bye-bye. Omongan doa. Amin. Iya. Sebenarnya segala doa baik dari teman-teman ya kita aminin ya. Nggak pernah bilang enggak juga. Selalu kita aminin. Sama sih. Ya udah sama-sama umur segini juga lah ya. Mungkin udah sama-sama capek main juga. Gue kan kenyang banget tuh. Saya tahu. Bener. Guys, Gofar sama Riko nih main sama gue dari Riko lah apalagi. Jadi gue masih putih, terus masih bajunya pakai snapback terus. Listrik mulu datang mulu. Iya. Cepet collab sama Urban. Ya maksudnya udah kenyang lah yang kayak gitu-gitu. Jadi yang sekarang ya hubungan yang dewasa aja, Re. Iya, tapi kita nggak terlalu nggak terlalu ngejar lah. Nggak kayak nggak matokin gitu. Iya, jalanin aja sih. Tapi lu siap dengan apa masa lalu dia? Lo juga sama masa lalu lu maksudnya siap lah ya? Siap. Kayak mereka udah berdamai dengan itu kayaknya sih. Nah, itu penting tuh. Iya, yang nggak berdamai ini yang jadi masalah. Nah. Karena kan ketika pasangan tuh ya, misalnya lu menikah nih banyak banget nih kayak teman-teman gue gitu kan. Cerai gara-gara hal yang sepele, mempermasalahkan masa lalu pasangannya. Nah, berarti dia kan belum berdamai tuh, ngungkit-ngungkit terus gitu kan. Tapi gue sama dia, aku malah nggak pernah bahas-bahas masa lalu kamu ya. Sama sekali nggak pernah. Sama sekali. Bodo amat itu. Bukan bodo amat juga sih, kayaknya emang bukan bukan di fase itu aja lagi gitu loh. Dia juga nggak pernah bahas apapun soal masa lalu gue dengan mantan gue. Bahkan jadi obrolan santai ketika kita lagi ada ke suatu tempat terus inget dulu aku sini sama mantanku, dia jadi cerita dan gue gimana nice jadi kayak gitu. Nice banget tuh. Kan ada yang pasangan jangan bahas-bahas mantan dong. Gue malah suka, jadi gue dapat background knowledge yang bisa gue jadiin patokan juga. Betul, Ternyata lu betul, sukanya betul, ini, lu nggak sukanya ini gitu. Pernah ada kejadian apa gitu, pernah ada kejadian apa dulu. Kayak Lu dia juga masalah. nggak ada masalah. Dia kadang kalau misalnya ngomong, aku pengen
boleh nggak aku ngomong, kamu moodnya lagi gimana? Dia kadang kayak gitu dulu, moodnya bagus nggak nih? Aku cerita ya, jadi dulu dia sempat gini. Udah gitu doang. Dia ada ceritain kemarin, adalah satu something. Temen lu bukan? Bukan. Oke. Jadi kayak cerita tentang yang dulu-dulu. Ya udah sih jadi obrolan aja. Cuman jarang banget itu, mungkin sekali 2 kali doang. Awal-awal doang. Kalau awal-awal kayaknya mungkin ya udah lah ya, buat sekedar tahu doang. Itu apa tuh Wancoy pas nice. Enggak ini hubungan yang open minded. Yang advance itu tuh kayak gini. maksudnya. Nice. Iya enggak, maksudnya gue juga, maksudnya semua orang, enggak gue juga sih sebenarnya memimpikan hubungan yang model kayak begini. Jadi masa lalu kubur aja, cerita sebagai lauk aja, Cong ya. Itu ibarat nasi, ini ya udah jadiin lauk aja. Ntar juga kenyang hilang itu, ya Cong ya. Tapi kalau Wancoy ngomong bahasa Inggris mulu bagus kok. Yang Kenapa nggak mau nonton yang mananya bahasa Netflix? Inggris? Yang mananya coba? Please repeat. Cuma nice doang, anjing. Go with the flow. Oke. And then air. Iya, maksud gua gini loh, maksudnya Coba in English. Ya nggak bisa gue. Ups and go? Up and go. Ups and down. Orang up and down, dia up and go. Kayak tukang benerin sepatu. Stop and go. Juga. Kalau Wanda ngeliat makanan nggak tahu orang lain gitu. Tapi jangan sih, ini jangan tayang. Nggak satu, nggak ada. Nggak Tenang aja. Kita mau tahu.